Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Nanda Elvihana dengan NIM 202153881. Saya dari kelas W dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan 3, saya akan menjelaskan presentasikan mengenai materi yaitu pengantar sistem informasi. Oke. Nah, mengapa mempelajari sistem informasi ya? Kita mengapa harus mempelajari sistem informasi? Alasannya apa? Nah, karena pengaruh globalisasi. Ya, itu misalnya ada TV. Jadi pengaruh globalisasi. Jadi di sekarang ini kan perkembangan teknologi informasi ya, pengembangan kan teknologi semakin canggih. Nah, dan perkembangan globalisasi saat ini. Nah, contohnya ada TV. Nah, jadi medianya apa? Ya, elektroniknya, teknologinya ada TV, penggunaan TV. Jadi kita kan pasti sehari-hari ya ada di rumah-rumah itu ada TV ya, pengguna TV. Nah, di sana kita bisa menonton ya, melihat berita ya, atau sebaiknya kartun, sebagainya. Nah, gitu. Untuk apa ya? Kayak kita nggak ada apa-apa nih. Nah, seperti itu kita nggak sudah aktivitas sudah selesai. Nah, kita menonton TV untuk merelaksasi ya, istirahat. Nah, besok kita mau istirahat seperti itu. Terus ada ini ya, perubahan lingkungan bisnis. Nah, misalnya di sekarang ini misalnya terdapat pada hotel dan mall sampai mall ya. Sekarang kan apa ya, lingkungan bisnis ya, usaha itu kan semakin berkembang ya, semakin berkembang dengan adanya teknologi informasi ya, berbasis informasi tentunya. Nah, terdapat pada hotel sampai mall, punya penggunaan banyak sekali. Terus apa juga? Nah, karena ya ini perkembangan dunia industri. Misalnya terdapat pada e-commerce. E-commerce itu kan jual beli online ya, jual beli online. Jadi sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, perkembangan teknologi informasi yang misalkan e-commerce shopping online kita bisa menggunakan misalnya aplikasi Shopee, Lazada, nah seperti itu. Terus ada Tokopedia dan lain sebagainya. Itu di mana perkembangan dunia industri e-commerce. Nah, di hotel juga kan sekarang kan pakai aplikasi kan, juga kan sama mall gitu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada data dan informasi. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Nah, jadi data itu faktanya, fakta kejadiannya, bahan mentahnya. Nah, bahan mentah yang nantinya akan digunakan sebagai input, akan diolah. Nah, bahan mentah tersebut akan diolah, ya diproses ya dalam menghasilkan informasi. Nah, dalam menghasilkan keluaran ya, outputnya berupa apa? Yaitu informasi. Nah, data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Nah, dalam perusahaan atau organisasi ya tentunya. Terus ada informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Nah, jadi kan data tadi kan bahan mentahnya. Nah, data itu tersebut setelah diolah akan menghasilkan output keluaran berupa apa? Ya, informasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri informasi yang berkualitas. Nah, itu ada akurat, tepat waktu, relevan, lengkap. Nah, akurat. Akurat yaitu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, akurat itu kan fakta ya, bersifat apa ya, benar faktanya. Nah, harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Kalau tidak akurat ya tidak bisa, bahaya tarian jadinya ketika diolah ya informasinya
juga menghasilkan uang maka menghasilkan fiktif. Nah, itu kan buruk sekali ya. Jadi informasi harus menjaminkan keadaan yang sebenarnya, harus benar-benar detail, benar-benar akurat ya, sesungguhnya keadaan sesuai real lah, real lah. Terus tepat waktu. Nah, yaitu informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi diperlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi. Nah, ini kan harus tepat waktu. Nah, misalnya pada perusahaan furnitur itu proses pengirimannya harus hari ini tepat jam 10. Nah, jadi harus dilakukan pada hari ini juga. Nah, ditunggu dong sama kliennya, kan, sama pembeli-pembelinya gitu. Jadi harus tepat waktu. Nah, tidak bisa hari ini, maaf, tidak bisa besok atau berapa jam lagi, harus tepat waktu, misalnya jam 10. Oke, tepat waktu jam 10. Ya, itu dinamakan dengan informasi seperti itu. Terus relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, misalnya pada perusahaan itu membutuhkan laporan keuangan pada bulan ini. Nah, jadi pada pihaknya itu kan ada, misalnya perusahaan itu bagian perkantoran ya, itu membuat laporan, dan laporannya itu ya harus sesuai. Nah, misalnya membuat laporan keuangan, meminta manajernya lah, meminta laporan keuangan ya harus sesuai. Nah, membuat yaitu laporan keuangan, ya informasi laporan keuangan pada bulan ini. Terus lengkap, informasi diberikan harus secara lengkap. Nah, seperti itu, harus lengkap ya, tidak boleh tidak lengkap gitu. Nah, yang lengkap ini nantinya akan nanti dievaluasi di mana proses kinerja perusahaan tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada sistem. Nah, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi kan komponen atau elemen ya. Elemen itu kan anggotanya. Nah, anggotanya ini bekerja sama satu sama lain ya, satu sama lain sehingga membentuk apa ya, mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa ya dalam perusahaan misalnya. Nah, jadi kan ada komponen-komponennya, ada anggota-anggotanya, elemennya, di mana dalam perusahaan itu sendiri tuh ada ini ya, contohnya contoh dalam sistem perusahaan itu ada orang-orang, nah user ya, mesin-mesin. Nah, mesinnya, bangunannya, bagian akuntansi, bagian pemasaran, yang semuanya nanti saling berhubungan satu sama lain. Nah, sehingga membentuk suatu sistem ya, suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, bagian itu untuk mencapai suatu usaha. Jadi dalam usaha itu harus ada sistemnya yang membentuk gitu. Nah, selanjutnya berbagai macam sistem ya. Macam-macam sistem itu ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem tertutup, nah sistem terbuka. Nah, sistem abstrak apa sih? Yaitu sistem yang tidak tampak secara fisik. Nah, misalnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kita kan apa ya, nggak bisa kan tidak bertemu ya, kayak langsung kan bisanya kan lewat batin. Nah, lewat batin kan bisa, kita nggak pernah tahu ya. Terus ada sistem fisik. Nah, yaitu ada secara fisik. Nah, misalnya sistem akuntansi, komputer ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi kan secara fisik kan kita kan bertindak ya, melakukan. Nah, jadi melakukannya apa? Yaitu di sistem klasik, komputer. Nah, terus ada sistem tertutup, yaitu di mana sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi. Nah, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Punya ada PIN. Terus PIN ya. Terus ada sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya sistem perdagangan. Nah, lingkungan seperti sekarang ini, nah itu kan apa ya, ada dagang-dagang toh. Nah, ada dagang-dagangnya itu, nah nanti itu dinamakan dengan sistem terbuka. Sistem kan ada komponen-komponennya kan seperti itu.
Oke, selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Nah, apa sih sistem informasi manajemen itu? Jadi, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Jadi sekumpulan komponen yang saling bekerja sama. Nah, sekumpulan komponen ini kan berupa datanya. Nah, data kan sistemnya ya yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data. Nah, ini adalah prosesnya, mencatat data, mengolahnya. Nah, menghasilkan apa? Ya, menghasilkan output informasinya. Nah, ini kan menghasilkan informasi. Nah, informasi kan data yang sudah diolah seperti tadi. Fungsinya apa setelah ini ya, informasi ini untuk apa? Untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Nah, para pembuat keputusan apa? Manajer. Nah, misalnya pada perusahaan. Nah, perusahaan itu kan membutuhkan sistem informasi. Nah, dia harus membuat keputusan dengan agar keputusan tersebut tuh bisa apa ya dikeluarkan dengan baik. Nah, menggunakan apa ya sistem informasi manajemen seperti itu. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat sistem informasi manajemen. Nah, itu kan ada sistem yang terkoordinasi sifatnya ya, terus memiliki subsistem informasi, terus sistem yang terintegrasi secara rasional, terus mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara, terus meningkatkan produktivitas, terus ada sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer, terus menggunakan kriteria kualitas yang ada. Jadi ini harus memenuhi ya, sifat-sifat ini memenuhi sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Manfaatnya apa? Nah, ini ada untuk perusahaan ya, bagi perusahaan, bagi perorangan, nah bagi industri. Nah, mesti penggunaan sistem informasi itu kan mendapat manfaatnya. Nah, misalnya ini bagi perusahaan itu dapat mendatangkan competitive advantage bagi perusahaan atau organisasi seperti itu. Terus bagi perorangan, nah individu mampu membuat keputusan yang sesuai dengan perannya. Nah, misalnya manajemen, terus gaji karyawan, nah biaya operasi perusahaan. Nah, di manajemennya ini, nah nanti kan apa ya akan berpengaruh kepada gaji karyawan. Dikeluarkanlah dari kerjanya itu ya gaji karyawan ini berapa. Nah, misal dalam pekerjaannya misal antara jam sekian terus dapat lembur. Nah, itu kan juga berpengaruh. Nah, gaji karyawan ini ya juga berpengaruh terhadap biaya operasi. Perusahaan pasti dong kan biaya nanti yang dikeluarkan itu berapa. Nah, terus biaya yang keluarkan berapa, terus biaya masuk itu berapa gitu. Nah, sehingga akan membuat keputusan sesuai dengan perannya masing-masing kan. Nah, keputusan bisa operasi seperti ini. Oh, biaya keluar masuk sekian. Nah, keputusannya sekian. Ya keluarnya sekian gitu. Untuk keluar apa gitu. Terus ada bagi industri ya, apabila sistem informasi antar perusahaan dapat saling terhubung, maka industri dapat mengetahui dengan semua perusahaan. Nah, industri ini juga penting ya bagi dalam penggunaan sistem informasi dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Nah, 5 pengetahuan manajer untuk dapat memanfaatkan sistem informasi. Jadi seorang manajer itu harus dapat memanfaatkan suatu sistem informasi. Nah, dengan apa ini ya harus mengetahui 5 pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa saja? Nah, yang pertama untuk dapat memanfaatkan ya
Yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi. Konsepnya harus paham dong, harus mengetahui tentang konsep dasar informasi. Nah, meliputi apa saja? Pengetahuan tentang komponen sistem informasi dan cara kerjanya. Jadi komponen-komponennya atau elemen-elemennya yang ada di sistem informasi itu apa saja? Cara kerjanya tuh bagaimana? Nah, dua teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi berbagai aplikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, teknologinya apa? Aplikasinya apa? Berupa apa saja? Nah, kan teknologi informasi kan juga ada berupa sistem informasi ya. Ini bisa melalui web atau Android atau apapun itu yang diperlukan usahanya suatu perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi. Oke, yang ketiga, pengembangan sistem informasi meliputi teknik perancangan, pengadaan, dan penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Nah, jadi seorang manajer itu harus tahu, ya harus bisa mengembangkan sistem informasi ya, harus tahu pengembangan informasinya itu apa saja. Ya ini perencanaannya itu bagaimana, pengadaannya, nah penerapan sistem informasi dan perusahaannya itu apa gitu. Bagaimana penerapannya, apakah ini menggunakan informasi basis web atau yang penting bagaimana seperti itu. Yang keempat, aplikasi bisnis. Nah, berbagai aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis. Nah, penggunaan aplikasi bisnis dong harus. Nah, aplikasinya apa? Misalnya dalam proses pengiriman, proses pembelian, itu yang harus mengetahui apa sih yang dapat mempermudah, mempercepat proses bisnis di usaha saya, di usaha perusahaan saya, perusahaan besar misalnya seperti ini harus tahu aplikasinya apa, itu. Terus yang kelima, tantangan manajer. Nah, misalnya mengenai keamanan sistem. Jadi seorang manajer itu harus mengetahui tantangannya apa soal manajemen ya. Nah, mengenai keamanan sistem, apakah sistem aman nggak untuk perusahaannya, apakah nggak? Seperti itu harus tahu mengetahui keamanannya, gitu. Oke, selanjutnya, nah tugas ini tugasnya tidak perlu ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya itu misalnya pada perusahaan yaitu PT Indofood, PT Garuda Indonesia, dan PT Pura. Nah, untuk PT Indofood itu pastikan sistem informasinya kan berpengaruh pada manajemen. Nah, pada manajemen ini nanti berpengaruh terhadap apa? Nah, seorang itu berpengaruh pada gaji karyawan. Nah, gaji karyawan tersebut akan berpengaruh kepada biaya operasi perusahaan, di mana biaya operasi perusahaan kan ada biaya yang keluar, biaya yang masuk, nah untuk mengambil keputusan gitu ya. Terus ada PT Garuda Indonesia, seorang pilot atau kopilot terhadap berpengaruh pada jadwal penerbangannya. Terus pada bagian inti, terus pada PT Pura. Nah, misalnya PT Pura ini pada berpengaruh pada bagian produksi. Nah, produksinya kan di produksi ini kan ada mesin, nah itu kan keuangan berpengaruh ya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, itulah penjelasan sedikit ya mengenai pengantar sistem informasi. Nah, maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.